Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang harus saya utamakan, tidak ada kata lain yang pantas diucapkan dalam kesempatan ini selain keharusan kita dalam memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya dan rahmatnya dan kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Sholawat dan salam bercucurkan semoga tersampai dalam pembawa utusan Islam yang kehadirannya selalu dirindukan siang dan malam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan kehadiran yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap kita semua diberi kesehatan supaya kita bisa berkumpul lagi di sini. Hadirin yang berbahagia dan saya hormati, Presiden Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Hadirin yang berbahagia, kata-kata cinta tanah air sudah teramat sering teman-teman semua dengarkan. Namun, apakah kalian mengetahui apa alasan yang membuat kita harus mencintai tanah air kita sendiri? Jawaban menarik dari pertanyaan tersebut adalah kita harus cinta tanah air kita itu sendiri. Karena di sanalah kita berdiri dan dipijak di atas tanah air dan tumpah darah kita, karena kita bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan suku bermacam-macam. Kita harus bersyukur dengan kekayaan yang telah Allah berikan kepada negara kita ini. Banyak yang mengatakan bahwa kecintaan pada tanah air adalah api yang harus terus menyala. Saya setuju, namun lebih dari itu, cinta ini adalah cahaya yang membimbing langkah-langkah kita menghadapi tantangan masa depan. Melalui cinta, kita tertemukan kekuatan untuk terus berkarya membangun negeri ini menjadi lebih baik. Hal ini melampaui kesekedaran rasa bangga menjadi seorang warga negara Indonesia, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dalam memajukan dan melindungi negara kita. Ketika kita mencintai tanah air, kita akan berusaha untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kita menghormati aturan, menjaga kebersihan lingkungan, dan membantu sesama. Selain itu, marilah kita berperan aktif dalam membangun negara ini. Kita dapat memulai dengan kontribusi dalam bidang pendidikan, yang saat ini masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Kita dapat menjadi sukarelawan atau berdonasi untuk mendukung pendidikan mereka. Hal ini akan membantu memajukan negara kita dan menciptakan generasi yang lebih baik di masa depannya. Untuk mencintai tanah air, kita harus melawan sikap korupsi dan tidak melanggar hukum jika menuntut keadilan untuk berkejujuran dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kita melihat pelanggaran atau korupsi, kita harus berani melaporkannya dan berusaha untuk membawa perubahan yang lebih positif. Selain itu, cinta tanah air juga mencakup kepedulian terhadap alam dan lingkungan hidup. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti hutan hujan tropis, gunung berapi, dan tumbuh karang yang tersebar di lautan Indonesia. Kita harus melestarikan dan menjaga keindahan alam ini untuk masa depan dan generasi berikutnya. Namun, sayangnya, tidak semua orang memiliki kesadaran akan pentingnya cinta dan tanah air. Terkadang kita
melihat begitu banyak kasus pelanggaran hukum, korupsi, kerusakan lingkungan, dan yang lain-lain. Kita harus berjuang melawan sikap ini dan mengajak orang lain untuk mencintai tanah air kita itu sendiri. Selain mengajak kita semua untuk lebih aktif dalam mencintai tanah air, mari kita mulai dengan mengenali dan menghargai kekayaan budaya kita sendiri. Cinta tanah air bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus diterjemahkan dalam tindakan kehidupan nyata. Mari kita semua berkomitmen untuk mencintai dan memperjuangkan negara kita ini. Dengan bersatu dan berusaha bersama, kita dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dan mewarisi tanah air yang lebih baik. Kepada generasi berikutnya, marilah kita semua bersama-sama merangkul cinta dan tanah air sebagai bagian dari identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Mari kita semua tingkatkan kesadaran akan pentingnya mencintai dan menjaga negara kita agar dapat terus berkembang dan memberikan kehidupan yang lebih baik setiap individu yang tinggal di dalamnya. Akhir kata, mari kita jadikan hari ini sebagai waktu yang tepat untuk berjanji akan terus berjuang dan bekerja keras menyayangi negara ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.